Lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan yang sudah mendalam sehingga keberadaannya disepakati dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat. Beberapa hal berikut yang berkaitan dengan lembaga sosial adalah: satu, lembaga sosial hanya mempunyai satu tujuan tertentu. Dua, lembaga sosial mempunyai suatu tradisi tertulis dan tidak tertulis. Tiga, keberadaannya berubah-ubah dan tidak terstruktur. Empat, merupakan cara bertindak yang mengikat. Kita langsung bahas aja. Berhubung ada jawabannya, kan belum jawab ya. Belum semua, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jadi, lembaga sosial ini tuh bisa dikatakan, gampangnya kan ini jelasnya, seperangkat ketentuan yang sudah mendalam sehingga keberadaan disepakati dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat. Atau bisa kita simpulin kalau lembaga sosial itu sebagai suatu sistem yang mana itu keberadaannya diakui oleh masyarakat dan dipegang teguh sama masyarakat. Jadi masyarakat itu akan taat terhadap lembaga sosial tersebut. Nah, ciri-ciri lembaga sosial tuh ada 8. Bisa dilihat nih, teman-teman. Kita bareng-bareng ya. Jadi lembaga sosial itu punya kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Setelah lembaga sosial itu apa aja sih? Ada kayak lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga agama. Jadi bisa dilihat kan kalau lembaga sosial itu udah pasti ya punya kekekalan yang berlangsung secara lama. Baik itu keluarga, pendidikan, lembaga hukum segala macam itu kan berlangsung secara lama ya. Terus lembaga sosial itu punya satu tujuan atau lebih yang ingin dicapai setiap anggotanya. Jadi ada lembaga sosial itu mereka punya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Jadi untuk pernyataan satu yang bilang lembaga sosial cuma punya satu tujuan, itu berarti salah ya, karena lembaga sosial itu bisa punya minimal satu, tapi bisa juga lebih dari satu tujuan yang ingin dicapai bareng-bareng sama anggotanya. Terus lembaga sosial itu memiliki jumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Jadi itu lembaga sosial itu punya semacam perangkat atau mungkin alat-alat tertentu yang mendukung agar lembaga sosial itu bisa mencapai tujuannya. Misalkan kayak lembaga negara, itu kan ada kayak undang-undang, terus juga ada kayak falsafah, dasar negara, segala macam untuk mendukung negara kita tuh mencapai tujuan negara kita. Atau mungkin ketika di sekolah ada yang kayak guru, terus ada juga kayak aturan sekolah, dan lain sebagainya. Yang mana itu fungsinya untuk mencapai tujuan yang udah ditetapkan di awal. Dari lembaga sosial itu ada tuh untuk apa. Terus, lembaga sosial itu organisasi yang terstruktur. Jadi, dapat dikatakan ya relatif kekal. Jadi emang jelas gitu. Ada pimpinannya, ada segala macam, aturan-aturannya itu jelas. Terus, norma yang terdapat dalam lembaga sosial itu bisa dikatakan dirumuskan atau disepakati melalui proses yang panjang. Jadi ada diskusi segala macam hingga dicapainya suatu kesepakatan bersama untuk menetapkan norma ini itu sebagai bagian dari lembaga sosial tersebut. Terus lembaga sosial sendiri itu punya sanksi atau hukuman yang mengikat karena udah ada normanya kan atau aturan tertulis bahkan tidak tertulis yang sudah disepakati secara panjang oleh masyarakat. Jadi memang udah jelas itu rumusnya. Terus untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, lembaga sosial itu ada tradisi yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi seperti yang tadi bilang ada kayak yang tertulis, ada yang nggak tertulis, karena itu udah disepakati di awal. Terus yang ke-8 tuh jadi lembaga sosial itu punya alat lengkap atau berupa simbol maupun lambang yang digunakan untuk mewakili lembaga sosial tersebut beserta tujuan yang ingin dicapai lembaga sosial. Misalkan ke Indonesia, lambangnya apa? Pancasila. Atau mungkin sekolah lambangnya apa? Budayani. Itu kan kayak semacam simbol atau lambang yang menggambarkan tujuan dari adanya lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kita balik lagi nih ke nomor 14. Di sini tuh yang berkaitan sama lembaga sosial apa? Untuk yang pertama, lembaga sosial yang punya satu tujuan tertentu otomatis salah kan? Karena lembaga sosial itu yang minimal punya satu tujuan, tapi bisa juga beberapa tujuan yang harus dicapai oleh anggotanya. Terus yang kedua, lembaga sosial punya satu tradisi tertulis dan tidak tertulis. Itu benar karena memang sudah ada tujuan yang dirumuskan dan ada
tradisi-tradisi baik itu tulis maupun tidak tertulis yang sudah dijalankan oleh anggota tersebut. Berarti duanya benar ya. Satu salah, dua benar. Terus keberadaannya berubah-ubah dan tidak terstruktur. Ini nomor tiga jelas salah, dikarenakan ya lembaga sosial tuh sangat terstruktur gitu. Jadi otomatis untuk berubah-ubah, sebetulnya nggak mungkin karena struktur itu udah sangat mengikat. Terus yang keempat, merupakan cara bertindak yang mengikat. Nah, ini benar, dikarenakan bisa dilihat kalau lembaga sosial itu ada sanksinya, ada aturannya yang mana mengikat anggota yang ada di lembaga sosial tersebut. Jadi untuk nomor 14, dua benar dan empat benar. Berarti itu jawabannya adalah C.